Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini kita akan melanjutkan materi diagonalisasi bagian kedua. Jadi lanjutan dari video sebelumnya. Kita akan mulai dengan sebuah teorema. Jika K adalah bilang bulat ya, positif, bilangan bulat positif. Kemudian lambda adalah nilai eigen dari matriks A. Dan misalkan X adalah vektor eigen yang bersesuaian dengan nilai eigen lambda ya, bersesuaian. Maka lambda pangkat K adalah nilai eigen dari matriks A pangkat K. Seperti itu ya. Dan X-nya juga menjadi vektor eigen yang bersesuaian. X yang sama ya, jadi vektor eigen yang bersesuaian pada matriks A ini juga akan menjadi vektor eigen yang sesuai dengan matriks A pangkat K. Dan X adalah vektor eigennya. Vektor eigen yang bersesuaian juga dengan matriks A pangkat K begitu ya. Nah, jadi dengan teorema ini kita punya contoh seperti sebelumnya. Kita punya matriks A 1 0 0 1 2 0 min 3 5 2. Ini sudah dijelaskan pada contoh sebelumnya proses mendapatkan nilai eigen dan juga vektor eigennya. Jadi kita lihat ya di contoh sebelumnya itu ya, ini ya, video sebelumnya sudah dijelaskan. Untuk matriks ini tidak dapat didiagonalisasi ya sebelumnya. Jadi untuk teorema tadi tidak ada syarat apakah matriksnya dapat didiagonalisasi atau tidak. Yang penting kita tahu berapa nilai eigen dari matriks tersebut dan apa vektor eigennya, maka akan bersesuaian juga dengan matriks A berpangkat sesuatu gitu. Jadi di sini kita peroleh dua nilai eigen. Untuk nilai eigen sama dengan 1, ini basis dari ruang eigen ya. Jadi ini bisa diambil sebagai salah satu vektor eigen, yaitu 1/8 min 1/8 gitu ya. Jadi ada dua nilai eigennya. Kemudian untuk nilai eigen sama dengan 2 itu basis ruang eigennya 001. Jadi ini bisa diambil sebagai vektor eigennya 001. Jadi kita kasih contoh begini. Kita tahu untuk matriks A ini untuk nilai eigen sama dengan 1, salah satu vektor eigennya yaitu P1 1/8 min 1/8. Ini adalah vektor eigen yang bersesuaian. Untuk lambda sama dengan 2, vektor eigennya adalah 001 ya. Nah, maka pertanyaannya adalah tentukan nilai eigen dan vektor eigen yang bersesuaiannya dan vektor eigen dari matriks A pangkat K. Nah, A pangkat 7 misalnya ya. Oke, tanpa kita harus memangkatkan matriks A ini menjadi A pangkat 7, kita bisa langsung dapatkan nilai eigen dan vektor eigennya. Jadi jawabannya untuk nilai eigennya itu dipangkatkan K juga, coba ya tadi kan. Lambda pangkat K akan menjadi nilai eigen dari matriks A pangkat K. Jadi kalau A pangkat 7, maka nilai eigennya juga ya. Jadi lambda pangkat 7 yaitu 1/7 sama dengan 1 itu akan menjadi, dan juga 2/7 ya, 2/7 128.
Jadi ada dua nilai ejennya. Jadi lambda pangkat 7 yaitu 1 pangkat 7, 1 dan 2 pangkat 7, 128. Jadi 1 dan 128 ini akan menjadi nilai eigen ya, nilai eigen dari matriks A pangkat 7 begitu. Lalu vektor eigen yang bersesuaiannya untuk lambda sama dengan 1, vektor eigennya bersesuaian dengan P1 juga. 1/8 min 1/8 1. Ini vektor eigennya. Kemudian untuk lambda sama dengan 128, vektor eigen yang bersesuaiannya sama dengan P2 yang tadi 001. Jadi vektor eigennya tidak berubah ya, tidak ada pemangkatan dari vektor kan juga nggak ada ya. Jadi vektor eigennya sama, cuman nilai eigennya ikut dipangkatkan. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke menentukan pangkat matriks ya, menghitung pangkat dari matriks. Misalnya A berpangkat 10, A pangkat 100 ya, pangkat dari matriks. Dengan menggunakan diagonalisasi gitu ya. Ini akan memudahkan. Seperti kita tahu sebelumnya bahwa antara matriks A dia punya misalkan matriks A tuh dapat didiagonalisasi ya menjadi P inverse AP. Jadi kita tahu misal P matriks P mendiagonalisasi matriks A. Maka kita akan memperoleh P inverse dikali A dikali P itu adalah suatu matriks diagonal ya. Matriks diagonal yang mana entry-entry diagonalnya itu adalah isinya nilai-nilai eigen. Lambda 1, 0 gitu ya. 0, lambda 2 gitu. Dan seterusnya sampai lambda n jika matriksnya n kali n. Jadi P inverse AP ini akan memberikan sebuah matriks diagonal yang mana entry-entry diagonalnya adalah nilai eigen yang bersesuaian dengan kolom-kolom dari matriks P. Nah, kita kita coba memangkatkan ya matriks diagonal. Kita tahu untuk matriks diagonal itu sangat mudah. Misalkan kalau D pangkat 2, ketika matriks D dikali lagi dengan matriks D ini ya, itu seolah-olah seperti kita memangkatkan entry diagonalnya saja. Jadi lambda 1 pangkat 2, lambda 2 pangkat 2, begitu seterusnya. Yang nolnya tidak berubah ya, tetap menjadi matriks diagonal. Yang mana entry diagonalnya dipangkatkan ya. Itu bisa dicoba sendiri, matriks diagonal dikali matriks diagonal yang sama. Itu seperti diagonalnya yang dipangkatkan. Nah, berarti kita memangkatkan P inverse kali AP ini dipangkatkan 2. Nah, coba kita uraikan. Kalau P inverse AP kita kali dengan P inverse AP lagi gitu ya. Ini akan menjadi matriks diagonalnya kuadrat ya. Pada akhirnya ketika kita kalikan ini akan bertemu P dengan P inverse. Sehingga menjadi matriks identitas. Sehingga akan diperoleh P inverse A ketemu dengan A kali A kuadrat gitu. Jadi P inverse A kuadrat dikali P. Ini akan sama dengan D pangkat 2. Jika kita lakukan prosesnya yang sama ya, pangkat 3, pangkat 4. Jadi kalau kita kali lagi dipangkatin 3 gitu ya. Berarti hasil D pangkat 2 ini kita kali sekali lagi. P inverse A kuadrat P kita kali lagi dengan P inverse AP ya. Ini akan sama, P akan ketemu dengan P inverse menjadi matriks identitas. Sehingga hasil akhirnya D pangkat 3 akan sama dengan P inverse A pangkat 3 P begitu ya. Nah, kalau misalkan kita memangkatkan dengan K, D pangkat K, ini akan menjadi P inverse A pangkat K P. Begitu.
Nah, sementara untuk D pangkat K ini sendiri sangat mudah, yaitu sama seperti lambda 1 dipangkatkan K, lambda 2 dipangkatkan K. Jadi cukup entry diagonalnya saja yang dipangkatkan ya. Ini akan masih memberikan matriks diagonal. Nah, kita selesaikan ini. Kita kalikan dengan yang berlawanan ya. Kita kalikan dari kiri dengan matriks P, D pangkat K, P inverse. Diperoleh P, D pangkat K-nya adalah P inverse A pangkat K kali P. Gitu ya. Sehingga ini P ketemu P inverse jadi identitas, P dengan P inverse juga jadi identitas. Ini diperoleh A pangkat K. Jadi A pangkat K adalah P D pangkat K P inverse. Nah, jadi kalau kita ingin memangkatkan matriks A pangkat K itu sangat mudah. Tidak perlu matriks A-nya kita kali sebanyak K kali. Kalau misalnya matriks A-nya bisa didiagonalisasi menjadi P inverse AP, maka kita cukup memangkatkan yang D pangkat K kan mudah ya, hanya memangkatkan entry diagonalnya saja. Lalu kita kali kiri dan kanannya dengan P dan P inverse. Kebalikan dari sebelumnya ya, kalau yang matriks D adalah P inverse-nya di kiri, di sini kita mengalih P di kiri dan P inverse di kanan. Jadi ini yang akan kita gunakan untuk memangkatkan matriks A. Baik, sebagai contoh kita punya dari sebelumnya ya, tentukan A pangkat 13 jika A-nya adalah 0, 0, min 2, 1, 2, 1, 1, 0, 3. Baik, ini adalah contoh soal sebelumnya yang kita bahas di video sebelumnya. Untuk matriks ini ya, bisa kita lihat. Nah, ini dia ya, dari soal sebelumnya A-nya yang sama, kan kita peroleh P inverse AP, P inverse sama P-nya sudah ada gitu. Nah, ini yang kita gunakan untuk mendapatkan A pangkat 13. Baik, jadi kita akan menyelesaikan ini ya. Tentukan A pangkat 13 jika A-nya adalah 0, 0, min 2, 1, 2, 1, 1, 0, 3. Maka di sini ini contoh yang sama dengan yang tadi sudah ditunjukkan. Kita ambil P dan P inverse ya. Kemudian kita ingat bahwa A pangkat K sebelumnya sudah jelasin ya. A pangkat K sama dengan P D pangkat K P inverse. Karena A pangkat 13 P D pangkat 13 P inverse. Nah, untuk P-nya kita tulis yaitu min 1, 0, min 2, 0, 1, 1, 1, 0, 1. Untuk D pangkat 13 ini adalah matriks diagonal yang dihasilkan ya dari yang sebelumnya, itu adalah sesuai dengan nilai eigennya, yaitu matriks diagonalnya adalah 2, 2, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Karena berpangkat 13 jadi 2 pangkat 13, 2 pangkat 13, 1 pangkat 13 ya. Ya, tetap sama dengan 1. Kemudian kita kali dengan matriks P inverse. Kita tulis P inverse dulu saja ya. Nah, ini jadi untuk mendapatkan A pangkat 13, kita ulang lagi. Kita kalikan matriks P dengan matriks D pangkat 13 dan juga P inverse. Kita di sini. Jadi kita tulis ulang ya. Untuk matriks P-nya adalah min 1, 0, min 2, 0, 1, 1, 1, 0, 1. Kemudian untuk D pangkat 13-nya dari 2 pangkat 13 ya.
itu adalah 8192 00 0, ini juga 2 pangkat 13, 8192 0 1 pangkat 13 tetap 1. Kita tulis lagi matriks P inverse nya 102 itu 11 min 1 0 min 1. Oke ya, ini bisa dikalikan dua matriks itu, kalikan lagi, maka pada akhirnya ini bernilai min 8190. Ini silahkan dikonfirmasi masing-masing ya. 382 8191 Oke, nah ini jadi lebih mudah memangkatkan A pangkat 13 dengan cara ini dibandingkan harus mengalihkan matriks A sebanyak 13 kali dari awal ya, seperti itu. Selanjutnya kita akan review lagi dari video sebelumnya ya. Di sini sebelumnya sudah sampaikan kalau misalkan kita punya matriks A, misalkan ini adalah matriks segitiga bawah dengan entry diagonalnya 2, 3, 5, kita dengan mudah menemukan nilai eigennya, yaitu lambda sama dengan 2, lambda sama dengan 3, dan sama dengan 5 sesuai dengan entry diagonal pada matriks A. Artinya kita tahu bahwa matriks A ini punya 3 nilai eigen yang berbeda. Maka A ini dapat didiagonalisasi dan hasil dari P inverse kali AP nya nanti adalah matriks diagonal yang mana entry diagonalnya adalah 2, 3, dan 5 sesuai dengan nilai eigennya. Nah, ini sudah disampaikan di video sebelumnya. Nah, itu dipertegas dengan sebuah teorema berikut. Jadi di sini di video sebelumnya tidak disampaikan, jadi di sini diulang kembali. Jika kita punya nilai eigen lambda 1, lambda 2 sampai lambda K, ini adalah nilai-nilai eigen yang berbeda dari matriks A, dan V1, V2 sampai VK adalah vektor-vektor eigen yang bersesuaian dengan nilai eigen tersebut, maka vektor-vektor eigen ini V1 sampai VK akan bebas linier. Nah, inilah vektor-vektor ini yang kita susun sebagai kolom-kolom dari matriks P ya. Kemudian untuk pernyataan B, matriks N kali N dengan N nilai eigen berbeda dapat didiagonalisasi. Ini seperti yang tadi kita contohkan ya. Ada 3 nilai eigen berbeda dari matriks A, maka dia dapat didiagonalisasi dan hasil dari P inverse AP-nya itu matriks diagonal yang entry-entrynya adalah nilai-nilai eigen yang berbeda tersebut. Nah, yang ingin ditekankan di sini adalah untuk pernyataan B ini tidak bisa dibalik. Kalau dibalik maksudnya apakah kalau matriks dapat didiagonalisasi maka nilai eigennya harus berbeda semuanya gitu. Misalkan matriksnya N kali N dapat didiagonalisasi. Apakah dijamin nilai eigennya juga ada N buah yang berbeda? Nah, ini jawabannya tidak ya. Tidak dijamin kalau dia diagonalisasi nilai eigennya akan berbeda semua seperti yang kita sudah punya sebetulnya di video sebelumnya, yaitu kalau kita punya matriks A ini 00 min 2 1 2 1 103, ini menjadi contoh di video sebelumnya ya. Ini dapat didiagonalisasi karena udah kita lakukan prosesnya. Ini adalah contoh 1 di video sebelumnya. Kita lakukan proses mendiagonalisasi A, kita cari nilai eigennya. Lalu kita peroleh bahwa matriks P yaitu ini ya. Ini mendiagonalisasi matriks A. Jadi matriks A ini dapat didiagonalisasi, padahal nilai eigennya tidak 3 buah yang berbeda ya. Kalau matriksnya 3 kali 3 dapat didiagonalisasi, belum tentu nilai eigennya 3 buah berbeda, karena di sini kita tahu bahwa nilai eigennya hanya ada 2, yaitu lambda sama dengan 1 dan lambda sama dengan 2. Hanya ada 2 buah nilai eigen yang berbeda, walaupun matriksnya dapat didiagonalisasi. Jadi kita harus perhatikan maksud dari teorema yang bagian B ini. Kalau nilai eigennya N buah berbeda, sudah pasti dapat didiagonalisasi matriksnya.
Tetapi kalau matriksnya dapat didiagonalisasi, belum tentu nilai eigennya ada n buah yang berbeda. Bisa saja kurang dari n yang berbeda ya, seperti yang tadi sudah dijadikan contoh. Oke, jadi mudah-mudahan dapat dipahami. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang multiplisitas aljabar dan multiplisitas geometri. Sebelum kita perjelas definisinya, kita langsung ke contoh saja ya. Apa yang dimaksud dengan multiplisitas aljabar dan multiplisitas geometri. Kita singkat aja biar memudahkan, nanti multiplisitas aljabar kita singkat dengan MA ya. Kemudian ini MG. Nah, seperti ini kita ambil lagi dari contoh sebelumnya. Kita punya matriks A, ini ada di contoh pertama pada video diagonalisasi ya. Nah, bagian pertama, matriks ini jika kita cari persamaan karakteristiknya akan muncul lambda min 1 dikali lambda min 2 pangkat 2 sama dengan 0. Lalu untuk lambda sama dengan 1 diperoleh basis dari ruang eigennya ya, yaitu min 2, 1, 1. Jadi ada satu buah vektor basis. Sementara untuk lambda sama dengan 2 ada dua buah vektor basisnya, yaitu min 1, 0, 1 dan 0, 1, 0. Nah, di sini akan kita cari multiplisitas aljabar dan geometrinya. Jadi multiplisitas aljabar ini terkait dengan nilai lambdanya. Jadi untuk lambda sama dengan 1 ya. Jadi multiplisitas aljabar ini adalah multiplisitas aljabar dari lambda sama dengan 1 dari nilai eigen matriks gitu ya. Untuk lambda sama dengan 1, multiplisitas aljabarnya adalah 1. Dan multiplisitas geometrinya juga 1. Nah, ini diambil dari mana? Untuk multiplisitas aljabar adalah dari persamaan karakteristik ini. Ini kan kita punya persamaan karakteristik ya. Lambda min 1, jadi nilai lambdanya di sini akan jadi 1 ya. Pangkatnya adalah 1, jadi dia berpangkat 1. Jadi multiplisitas aljabar ini diambil dari pangkatnya. Muncul berapa kali lambda min 1 ini? Cuma muncul 1 kali. Jadi multiplisitas aljabarnya 1. Sementara multiplisitas geometri itu adalah dimensi dari ruang eigennya. Nah, ruang eigennya punya vektor basis cuma 1, berarti dimensi ruang eigennya adalah 1. Jadi multiplisitas geometrinya adalah 1. Sementara untuk lambda sama dengan 2 dari matriks ini, multiplisitas aljabarnya itu adalah dari pangkatnya ini. Pangkat 2 ini. Jadi dari persamaan karakteristiknya muncul lambda min 2 itu berpangkat 2. Jadi multiplisitas aljabarnya 2. Sementara multiplisitas geometri itu adalah dimensi ruang eigennya. Karena ada dua vektor eigen, maka dimensinya adalah 2 gitu ya. Nah, kita perhatikan lagi. Apakah multiplisitas aljabar dan geometri ini selalu sama? Kalau ini kan muncul angka yang sama ya. Ini kebetulan sama lagi dengan nilai lambdanya. Jadi tidak harus sama nilai lambdanya ya. Nah, apakah MA dan MG ini harus sama? Kita lihat lagi di contoh berikutnya ini. Ini juga masih contoh yang sudah ada di video sebelumnya. Matriks ini, matriks segitiga bawah, sudah ditunjukkan sebelumnya bahwa persamaan karakteristiknya adalah lambda min 1 dikali lambda min 2 pangkat 2 sama dengan 0. Nah, berarti untuk lambda sama dengan 1 ya. Untuk lambda sama dengan 1, berapa nilai multiplisitas aljabarnya? Karena dia berpangkat 1, maka di sini multiplisitas aljabarnya 1. Kemudian multiplisitas geometrinya juga 1 karena dimensi ruang eigennya adalah 1. Basis dari ruang eigennya cuma ada satu vektor, jadi 1. Tetapi untuk lambda sama dengan 2 ya. Untuk lambda sama dengan 2, kita lihat di sini multiplisitas aljabarnya 2. Karena muncul pangkat 2 di sini. Sementara itu multiplisitas geometri itu hanya 1 karena dimensi ruang eigen adalah 1, hanya ada satu vektor basisnya. Nah gitu ya. Jadi multiplisitas geometri ini ditentukan dari berapa banyaknya vektor basis dari ruang eigen.
sementara yang aljabar diambil dari pangkat dari persamaan karakteristiknya. Oke, jadi bisa dipahami perbedaannya ya. Kalau kita ingin mencari multiplisitas aljabar ya, jadi yang dikatakan multiplisitas aljabar itu adalah berapa kali multiplisitas aljabar dari lambda 0 ya. Lambda 0 ini dianggap sebagai nilai eigennya. Berapa kali lambda min lambda 0 muncul dalam persamaan karakteristik matriks A ya. Persamaan karakteristik itu ketika kita mencari nilai eigennya itu ya. Jadi pangkat dari lambda min lambda 0. Kalau tadi Oke, kalau untuk sama dengan 1, pangkatnya 1, untuk lambda min 2, pangkatnya 2, itu muncul 2 kali. Kan multiplisitas aljabarnya 2 untuk nilai eigen 2 gitu. Nah, sementara multiplisitas geometri itu adalah, kita tulis ya, multiplisitas geometri dari lambda 0 ya, dari nilai lambda matriks A, nilai eigen matriks A bisa diartikan sebagai dimensi ruang eigen ya, yang dimensi ruang eigen dari matriks A itu langsung aja dimensi ruang eigen yang berkaitan dengan nilai eigen lambda 0. Jadi berapa buah vektor eigen yang muncul gitu ya, vektor basis dari ruang eigennya. Jadi itu yang dikatakan multiplisitas geometri. Oke, dari contoh tadi juga kita akan punya hubungan ya, hubungan antara multiplisitas geometri dan aljabar. Mungkin kita ringkas saja di sini bahwa untuk sembarang matriks A, ini sebetulnya sebuah teorema ya. Untuk sembarang matriks A, multiplisitas untuk setiap nilai eigen ya, untuk setiap nilai eigennya, karena multiplisitas aljabar dan geometri ini tergantung nilai eigen yang mana gitu ya. Untuk setiap nilai eigen dari A itu multiplisitas geometrinya akan kurang dari atau sama dengan multiplisitas aljabar. Oke, jadi bisa saja seperti tadi, multiplisitas aljabarnya 2 tapi multiplisitas geometrinya hanya 1 dia, seperti contoh sebelumnya. Kemudian kaitannya untuk bisa tahu matriks itu terdiagonalisasi atau tidak, matriks A terdiagonalisasi jika dan hanya jika multiplisitas aljabar dan geometrinya selalu sama untuk setiap nilai eigen. Gimana ya kita menuliskannya? Sebentar. Baik, kita lanjutkan untuk bagian B-nya di halaman berikutnya saja. Matriks A dapat didiagonalisasi jika dan hanya jika multiplisitas geometrinya sama dengan multiplisitas aljabar untuk setiap nilai eigennya ya, untuk setiap nilai eigen, harus untuk semuanya nilai eigen dari A. Berarti kalau nilai multiplisitas aljabar dan geometrinya berbeda, satu saja berbeda, itu matriksnya tidak dapat didiagonalisasi. Nah, ini sesuai ya dengan contoh kita tadi. Kita perhatikan lagi. Kita sudah tunjukkan sebelumnya bahwa matriks A ini dapat didiagonalisasi gitu ya.
karena dia mempunyai vektor P nanti yang disusun dari kolom-kolomnya diambil dari basis basis ruang eigennya gitu. Jadi untuk jika MA-nya sama dengan MG nih, untuk lambda sama dengan 1, MA-nya 1, MG-nya 1. Lambda sama dengan 2, MA-nya 2, MG-nya juga 2. Jadi yang diperhatikan, ini tidak ada kaitan lambda sama dengan 2 dengan ini ya. Hanya kebetulan angkanya sama-sama 2. Yang jelas MA dan MG-nya sama, maka matriks A ini dapat didiagonalisasi. Tetapi jika MA-nya dan MG-nya ada yang nggak sama, contohnya ini untuk lambda sama dengan 2, MA-nya 2, MG-nya 1. Walaupun untuk lambda sama dengan 1, MA MG-nya sama gitu. Jadi harus berlaku untuk semua nilai eigennya. Kalau ada satu saja yang MA MG-nya tidak sama, maka matriksnya tidak dapat didiagonalisasi. Ini berlaku bolak-balik ya. Jika matriksnya tidak dapat didiagonalisasi, MA MG-nya nggak sama. Kalau MA MG-nya nggak sama, tidak sama, matriksnya tidak dapat didiagonalisasi. Jadi gitu. Begitu maksud dari teorema bagian kedua ini ya. Ciri-ciri dari matriks dapat didiagonalisasi itu jika multiplikasi geometri dan aljabarnya bernilai sama untuk setiap nilai eigen. Jadi harus perhatikan syaratnya adalah untuk setiap nilai eigen. Oke, mungkin seperti itu ya materi dari diagonalisasi bagian kedua ini. Dapat dicoba latihan-latihan 5.2, itu banyak sekali model latihannya. Silahkan divariasikan soal-soal yang dikerjakan. Mulai dari apakah matriksnya serupa atau tidak ya, 1 sampai 4 itu apakah A dan B serupa ya. Jadi serupa di sini kembali lagi ke definisi awal ya, tidak harus hasilnya matriks diagonal, tetapi ada matriks A dan B dikatakan serupa jika B-nya dapat dinyatakan sebagai P inverse AP. Jadi ada satu matriks diagonal. Kira-kira bisa atau tidak ya gitu ya. Kalau matriksnya menghasilkan matriks diagonal itu dapat didiagonalisasi berarti matriks A-nya. Tapi ini menunjukkan serupa atau tidak. Oke, ini kembali ke video diagonalisasi bagian pertama ya. Ciri-ciri matriks yang serupa itu kan determinannya sama, ranknya sama, nulitinya sama, trace-nya sama. Mungkin bisa dicek salah satunya saja sebagai contoh ya. Jadi kita tidak harus mencari matriks apa itu yang sehingga B-nya adalah P inverse AP, tidak harus itu. Jadi kita lihat dari ciri-ciri matriksnya saja. Matriks yang serupa itu adalah determinannya sama, trace-nya sama, itu yang paling mudah dicari mungkin. Jadi sebagai contoh matriks nomor 1 A-nya adalah 1132 misalkan ya, B 103 min 2. Coba kita cek determinan matriks A 2 dikurangi 3 min 1, sementara matriks B determinannya adalah min 2. Jadi determinannya aja berbeda, determinan A tidak sama dengan determinan B. Jadi bisa disimpulkan A dan B tidak serupa ya, tidak serupa. Dari ini diperhatikan lagi video pertama untuk diagonalisasi ya, diagonalisasi bagian pertama. Jadi dari ciri-ciri ini matriks A dan B tidak serupa. Jadi bisa dicek dari determinannya atau trace-nya. Trace matriks A adalah 1 tambah 2, 3. Sementara trace matriks B 1 tambah min 2 adalah min 1. Jadi ini juga bisa menunjukkan bahwa matriks A dan B tidak serupa. Jadi itu bisa dicoba nanti untuk latihannya nomor-nomor lain gitu ya. Kemudian latihan untuk 5 sampai 8 itu menentukan matriks P-nya. Tentukan matriks P yang mendiagonalisasi A gitu. Nah, sebagai contoh misalkan matriks A-nya nomor 5 ini ya. 1 0 6 min 1. Nah, ini mudah sekali. Kita ya cari, kalau menentukan matriks P berarti harus cari dulu nilai eigen matriks A. Jadi lambda I min A determinannya sama dengan 0. Kita tinggal cari ya. Ini sudah jelas. Kita akan peroleh lambda kurang 1, 0, min 6. Lambda kurang min 1 berarti lambda plus 1 gitu, sama dengan 0. Sehingga persamaan karakteristiknya adalah lambda min 1, lambda plus 1 sama dengan 0. Nilai lambdanya ada 2 ya.
dan berbeda gitu. Nah, udah pasti matriks A nya dapat didiagnosasi, tapi oleh matriks apa? Matriks B nya harus kita cari dulu. Kita selesaikan ini, cari vektor eigennya ya. Kalau kita ganti lambda sama dengan 2 ke sini, jadinya 2 kurang 1, 1 0 ya. Ini coba ibu selesaikan sedikit. 1 0. Kemudian kalau diganti dengan 2 juga min 6 3, min 6 3. Kita selesaikan persamaannya x1 x2 0. Oke, ini kita tinggal lakukan OBE ya. Selesaikan persamaan ini 1 0. Baris kedua kita tambah dengan 6 kali baris pertama ya, ini jadi 0, ini tetap 3. Ini x1 x2. Oke. Tentukan matriks P yang mendiagonalisasi matriks A ya. Kita cek lagi untuk lambda sama dengan, oh ini tadi salah ya, lambda kurang 1 lambda plus 1, masa lambdanya bernilai 2 dan min 2. Aduh, mohon maaf, ini terjadi keeroran. Jadi ini lambdanya sama dengan 1, lambda sama dengan min 1 ya. Kalau 1 berarti 0 0 00 min 62 gitu ya. Aduh, makanya tadi salah ya. 00 min 62. Oke. Tinggal kita bagi baris kedua dengan min 6. Jadi ini 1 min sepertiga ya. Nah, udah jelas ini untuk x2 nya dimisalkan sebagai t, x1 min sepertiga jadi sepertiga x2 sepertiga t, sehingga solusinya x1 x2 t nya dikeluarin aja langsung ya 1. Oke, x1 dulu ya, x1 nya sepertiga t sepertiga dan 1. Jadi kita memperoleh basis dari ruang eigennya adalah sepertiga 1. Kemudian untuk lambda sama dengan min 1, kita juga substitusi ke persamaan ini. Min 1 berarti min 1 kurang 1 min 2 0 ya. Min 2 0. Kemudian kalau diganti min 1 min 6 0, min 6 0. Nah, ini saling berkelipatan ya. Jelas ini kalau diselesaikan akan muncul baris 0 di bawah. Kemudian kita tinggal selesaikan bahwa x1 nya akan bernilai 0, sementara x2 nya bisa dimisalkan sebagai t, sehingga x1 x2 ini akan menjadi t01. Nah, kita sudah dapat dua vektor eigennya, dua basis dari ruang eigen yang berbeda ya, sepertiga 1 0 1. Nah, ini kita tinggal susun menjadi sebuah matriks P sepertiga 1 0 1 gitu ya, sepertiga 1 0 1. Nah, kalau mendapatkan matriks P nya saja udah jelas ini ya, tapi di sini juga diminta cek jawaban ya, cek jawaban dengan menentukan P inverse AP nya itu harus matriks diagonal. Oke, coba kita cek yang satu ini saja ya. Berarti P inverse kita karena matriks 2 kali 2 langsung aja ya pakai definisi inverse biasa, 1 per determinan sepertiga min 0 berarti sepertiga, jadi hasil pengalinya jadi 3 ya, 1 sepertiga tukar tempat tukar tanda ini ya. Nah, sehingga ini 3 kali 3 0 min 3 jadi 1. Nah, ini kira-kira P inverse nya. Coba kita kali P inverse AP. P inverse nya 3 0 min 3 1 A ya. A nya kita tulis ulang lagi 1 0 6 min 1 kita kali dengan P yaitu sepertiga 0 1 1. Kita coba kali yang bagian pertama dulu, 3 0 1 6 3 berarti ya, 3 0 0 1 0, kemudian min 3 1 1 6 min 3 tambah 6 3
kemudian ini min 1. Kita kali lagi dengan 1/3, 0, 1, 1. Oke, terus di sini 3 kali 1/3 berarti ini 1. Oke, ini 0 ya. 3 1, 0, min 1. Nah, benar ya. Ternyata P inverse AP-nya menghasilkan matriks diagonal, yang mana entry diagonalnya adalah nilai-nilai egen yang bersesuaian. Tadi penyusunannya kan untuk P-nya adalah 1/31 berkaitan dengan nilai egen 1. Kemudian 01 ini adalah berkaitan dengan nilai egen min 1. Jadi pekerjaan kita sudah benar, bahwa nilai P-nya sudah benar ini gitu. Jadi sesuai dengan pertanyaan 5-8 ini, soal 5-8, selain mencari matriks P, kita harus tunjukkan P inverse AP-nya adalah matriks diagonal. Oke, untuk soal-soal lainnya bisa dikerjakan yang bersesuaian ya, sesuai dengan materi ini, termasuk misalkan ya sampai soal nomor 20 misalkan. Diberikan matriks A lalu ditanya A pangkat 1000 gitu ya. A pangkat min 1000, kalau pangkat negatif berarti dari A inverse ya. Mungkin dengan cara yang sama bisa digunakan langkah-langkahnya. Kalau ini jelas harus dicari matriks P-nya dulu. Kita tahu P D pangkat 100 1000 kali P inverse ya. Nah, ini gimana? Apakah sama? Gimana harusnya untuk A pangkat min 1000 ini? Seperti itu ya. Jadi untuk diagonalisasi dapat digunakan untuk memangkatkan matriks.